Pada peringatan Hari Buruh Nasional, May Day, kemarin, warga Toba melakukan unjuk rasa terhadap PT Toba Pulp Lestari menuntut Zero Over Dimensi Overloading, ODOL, di depan pintu timbangan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba. Warga menganggap bahwa PT Toba Pulp Lestari telah melanggar aturan dan peraturan tentang odol yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Namun sangat disayangkan warga Toba yang melakukan unjuk rasa disambut oleh humas dari PT Toba Pulp Lestari Robenton Hutapea dengan gaya arogasinya telah melarang awak media untuk meliputnya sehingga menimbulkan perdebatan antar kedua belah pihak. Koordinator aksi Sanjay Baringding mengatakan di mana truk pengangkut seperti material kayu, cangkang, batu bara dan lainnya yang diterima oleh PT TPL sering over dimensi atau overloading yang dikhawatirkan akan dapat merusak sepanjang jalan kabupaten ataupun provinsi yang menuju ke lokasi pabrik. Sanjay menjelaskan sebelumnya pihaknya telah menyurati instansi-instansi terkait dalam hal penertiban truk-truk pengangkut material ke PT TPL yang selama ini sering over dimensi atau overloading, namun hal tersebut tidak diindahkan, maka dengan itu aksi unjuk rasa ini terjadi. Warga Toba yang melakukan unjuk rasa kali ini sangat kecewa terhadap penyambutan dari pihak Humas PT Toba Pulp Lestari dan jawaban dari pihak Dinas Perhubungan yang ikut serta menyaksikan aksi unjuk rasa damai ini. Hingga saat ini PT Toba Pulp Lestari tidak mengindahkan hal zero odol di seputaran lingkungan masyarakat, hanya mementingkan keberlangsungan operasional pabriknya tanpa menghiraukan masyarakat setempat yang telah begitu kecewanya terhadap truk-truk pengangkut material yang masuk PT TPL tanpa adanya pengawasan dan seolah membiarkan hal tersebut terjadi. Sanjay juga menyebutkan di mana seperti diketahui bahwa pihak PT TPL khususnya untuk angkutan membiarkannya di pihak ketigakan dengan pembayaran per tonage dan bukan di kontrak per bulan, sehingga memicu para kontraktor yang bekerja sama sering mengangkut material yang masuk ke pabrik over dimensi atau overloading dengan alasan agar dapat menutupi biaya operasional angkutan tersebut. Mungkin ada kontribusi dari TPL kepada pemerintah, tetapi dia TPL juga harus. Jadi itu masa dia laut dia loh. Beli pun. Saya tidak mau. Bayar tidak mau. Jangan masalah bayar kali ini. Di sini timbangan perusahaan PT TPL ini yaitu karena ada surat kita konfirmasi dan klarifikasi tentang penerapan zero odol. Ya, jadi surat pertama kita dan surat kedua tidak dijawab, maka kita hari ini langsung turun untuk menuntut penerapan zero odol, di mana ya zero odol ini sudah punya ketentuan yang bagus. Kami juga sudah punya datanya bahwa berapa timbangan yang seharusnya kami juga sudah tahu, dan kami juga melakukan aksi ini di mana dari surat kami itu kami sudah buat yang namanya data otentik, ada video dan dokumen-dokumen bahwa ya truk-truk PT TPL telah melanggar zero odol yang seharusnya dipatuhi mulai dari awal tahun 2023, di awal tahun ya. Jadi hari ini sudah bulan 5 ya, kami belum melihat bahwa penerapan zero odol itu belum semestinya dilakukan oleh PT TPL. Terima kasih. Untuk pihak pemerintah atau khususnya Kabupaten Toba untuk saat ini bagaimana tanggapannya, khususnya Dinas Perhubungan untuk saat ini Pak? Tanggapan Bapak? Ya, tanggapan saya sebenarnya saya merasa kecewa karena dinas terkait, terkhusus dinas Disub, di mana mereka mengatakan bahwa ya mereka akan melakukan nanti ya, bahwa mereka juga belum terlalu paham dengan zero odol. Padahal zero odol itu ya peraturan Menteri Dinas Perhubungan. Ya, ini peraturan Menteri, seharusnya undang-undang ini sudah harus sampai di kabupaten-kabupaten di Indonesia ini. Terima kasih. Baik Bapak, kita terlihat tampak di pantauan kita bahwa perwakilan dari PT TPL bagian humasnya menjumpai para demonstran ini. Kira-kira bagaimana Pak dengan Bapak tentang hal ini Pak? Dalam hal ini ya kami memberi kesempatan sebenarnya untuk menjawab dari tuntutan-tuntutan kita, tapi kami tidak mendapat jawaban yang semestinya dan yang seharusnya. Ya, dalam surat kami menuntut di mana ya direktur utama dari PT TPL, tapi yang datang ya sebagai humas saja. Ya, saat ini kami kurang merasa puas dengan jawaban-jawaban itu. Dan kami juga tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan melakukan aksi berjilid-jilid, bahkan akan lebih besar daripada hari ini.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan dan Penyelamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Rudi Manik yang juga mengikuti jalannya aksi unjuk rasa warga Toba tersebut mengatakan untuk saat ini pihaknya hanya dapat melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pimpinan dalam melakukan penerapan tentang zero odol di daerah Kabupaten Toba. Alasan Toba Lestari tidak merespon bahwa hari ini tanggal 1 Mei adalah hari libur. Jadi ini intinya kita kan tidak berhenti di sini. Ya. Kita akan Baik Pak, sebagai Dinas Perhubungan kita akan melakukan dan pengawasan secara intensif ke depannya dengan berkoordinasi kepada pimpinan baik pimpinan dari pihak TPL dan pimpinan dari kepolisian terkait overload yang dimaksud oleh pihak warga yang menyatakan bahwa sudah terjadi odol di sepanjang tahun 2023 seperti yang dimaksud. Apakah selama ini ada tindakan atau pantauan dari pihak Dinas Perhubungan sendiri atau gimana Pak? Maka hingga ini hal ini bisa terjadi bertahun-tahun lamanya? Baik Pak, mungkin untuk saat ini kita dari pihak perhubungan, saya kebetulan masih yang baru Pak. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga, kita akan koordinasikan kepada pimpinan Pak. Baik Bapak. Dalam hal ini Pak, nanti kira-kira bagaimana upaya Dinas Perhubungan Toba untuk menertibkan angkutan-angkutan ini agar dapat layak berjalan seperti aturan dan peraturan yang diinginkan oleh masyarakat. Ini gimana Pak kira-kira? Mungkin kita nanti ke depannya Pak, ya seperti yang saya sebutkan tadi Pak, kita akan menertibkannya dengan melakukan ya razia terkait angkutan untuk yang odol-odol yang dimaksud Pak. Sejauh ini Pak, kira-kira boleh dapatkah diberitahu untuk saat ini kapan kira-kira untuk hal ini dilakukan Pak? Mungkin kalau untuk kita informasikan mungkin belum bisa kita informasikan Pak, karena kita harus koordinasi dulu kepada pimpinan. Oke, baik Bapak. Apa yang mau disampaikan Pak untuk hal ini kepada masyarakat? Mungkin yang kita perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya orasi yang dilakukan oleh masyarakat itu baik, aksi damai yang dilakukannya untuk saat ini baik, dan mungkin melalui pimpinan kita sampaikan bahwasanya peraturan yang disebut oleh masyarakat tersebut juga diketahui baik ya. Mungkin ya untuk pada saat ini kita himbau kepada masyarakat untuk cooling down dulu terkait hal tersebut.